Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada kaum muslimin muslimat selama sholat Id Masjid Al-Fatmah Masjid yang berbahagia. Sebelum sholat Idul Fitri dimulai ada pengumuman atau informasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa sholat Idul Fitri untuk hari ini akan dimulai pukul 6.30 hingga 5 menit lagi sholat Id akan segera dimulai. Selanjutnya untuk imam dan khotib, imam ini adalah Ustaz Ahmad Fatih Omjak. Ini dalam sejarah yaitu imam oleh pemuda cabang Muhammadiyah ini hingga 6 kali ini adalah dari PCPM pimpinan cabang Muhammadiyah itu yaitu Ustaz Ahmad Fatih Omjak. Kemudian sebagai khotib kali ini yaitu Al-Ustaz Bapak Masburi. Kemudian informasi selanjutnya yaitu di dalam Ramadan ini pimpinan cabang Muhammadiyah itu mengadakan pengumpulan zakat fitrah. Adapun perolehan zakat fitrah atau sebelumnya informasi bahwa zakat fitrah ini ada yang langsung dikelola rantai atau langsung didistribusikan oleh rantai. Ada yang dari rantai dimasukkan ke cabang hingga didistribusikan oleh lain seluruh. Nah, yang saya informasikan ini adalah penggalangan yang bukan yang langsung keluar. Ini mendapat 89 mujaki. Kemudian perolehan berupa beras 216,5 kg dan berupa uang sebesar 400.000. Kemudian yang berupa uang langsung dibelanjakan berupa beras. Sehingga zakat kali ini adalah penyalurannya berupa beras. Kemudian juga infak sedekah ini yang bersama zakat zakat fitrah juga diiringi infak sedekah ini sebesar 560.000 ya, kemudian jumlah pendistribusian yaitu Bang Sari 27, untuk Sari 21, Karang Roto 8, Pakai Kayu Wetan 20, Pakai Kayu Tua 22, Pakai 23, Putar Masjid
ada 15. Berarti total ada 131. Kemudian informasi berikutnya yaitu bahwa pada saat ini Persyarikatan Muhammadiyah masih punya gawe, yaitu akan merenovasi gedung PPI Aisyah yang merupakan ikon dari Persyarikatan Muhammadiyah. Yang akan direnovasi, insya Allah masih membutuhkan puluhan tangan dan kuat serta sosok dari Bapak Ibu Saudara untuk segera diwujudkan dalam renovasi PPI. Insya Allah ini akan dimulai pada bulan April, sehingga sampai hari ini masih parah penghalangan dana. Kemudian informasi berikutnya juga yaitu bahwa kegiatan yang ada di masjid atau di gereja ini ada beberapa kegiatan, yaitu akad pagi, kegiatan rutin, setiap akad pertama, kemudian setiap akad kedua, kemudian setiap akad yang ketiga. Itu sebagai pengelola akad pertama, yaitu dikelola oleh KCM, dikelola oleh KCM. Ini juga sifatnya umum untuk orang umum. Kemudian langsung akan kedua umum berlangsung, yaitu kajian tafsir yang dipandu oleh Ustaz Profesor Wanimani dari ini salah satu pilar tempatnya adalah infak kalian dari Bapak Ibu Saudara. Dan untuk kali ini barangkali sepertinya akan dilakukan bahwa penggalangan kalian ini agar ditangani oleh masing-masing PRN maupun PRA. Karena penanganan PRN maupun PRA itu berarti Muhammadiyah Aisyah, pimpinan Rasul Muhammadiyah, ini nanti akan ada hak kelola 30% untuk masing-masing PRN maupun PRA yang menangani penggalangan dana lewat infak kalian. Jika apabila ranting, baik itu ranting Asia maupun ranting Muhammadiyah ini bisa berkembang, akan ini salah satu adalah dengan menggalakkan infak kalian di masing-masing ranting. Karena infak kalian dari Bapak Ibu Saudara ini menjadi pilar dari kegiatan yang ada yang dilakukan oleh pimpinan Bapak Muhammadiyah. Itu sehingga mohon dukungan apapun yang ada kegiatan di dalam masyarakat ini selalu mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu Saudara agar selalu berlangsung dan berjalan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara informasi yang kita sampaikan. Sehingga sekali lagi imam khotib pada saat ini adalah imam oleh Ustaz Ahmad Fatih Walian dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah. Kemudian untuk imam atau khotib yaitu Ustaz Bapak Mas'ud. Monggo ini kita bicara mulai sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Monggo Bapak Ibu, softnya yang masih kosong dipenuhi terlebih dahulu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami qamatis shalah.
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada as-siyama 'alal mu'minin
وجعل من شرع الدين ورتب عليه أجر العظيم نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الكريم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى بكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد يوم العظيم وعيد الكريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم به الصيام وهو يوم تسبيح وتحميد تهليل وتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعظموا وتوبوا إلى الله Astagfirullahal azim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Ramadan bukan sekadar bulan penuh ibadah, tetapi bulan penuh dengan pendidikan bagi kita, yaitu mendidik kesabaran, mendidik kedisiplinan, mendidik empati terhadap sesama manusia. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hari ini adalah hari kemenangan, bukan hanya sekedar kemenangan menahan lapar dan dahaga, tetapi kemenangan sejati dalam mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas diri setelah 1 bulan penuh melatih diri dengan ibadah dan kesabaran. Ini tiba saatnya kita kembali kepada fitrah, kita kembali suci diri kita sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadits qudsi. Inna awwala man yuhminna inna Allah azza wa jalla farada siyam Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban faraja min ad-dunubi kayawmi waladatu ummuhu rawahul Ahmad. Yang alih bahasanya kurang lebih, sesungguhnya Allah azza wa jalla mewajibkan puasa Ramadan dan mensunahkan qiyamul lail pada malam hari. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan malamnya mau melakukan sholat qiyamul lail dengan ikhtisaban mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ummuhu sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Rawahul Ahmad. Jadi pada saat ini karena kita sudah suci, barangkali kita punya dosa, insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kemenangan ini tidak boleh berhenti pada perayaan Idul Fitri semata. Idul Fitri seharusnya menjadi titik tolak bagi kita untuk memperbaiki diri, menjaga semangat ibadah, menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih tinggi dan kehidupan agar kita pasca Ramadan ini mendapatkan rahmat dari Allah,
dan bisa hidup kita sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Di hari yang penuh berkah ini, rasa syukur kita harus mewujudkan dalam bentuk nyata, terutama dalam meningkatkan hubungan antar sesama manusia. Ramadan telah mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama, menahan amarah, membangun kasih sayang. Oleh karenanya, Idul Fitri adalah momentum terbaik untuk mempererat tali persaudaraan, tali silaturahim, memperbaiki hubungan yang mungkin pernah renggang selama ini. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, silaturahmi yang kuat merupakan bagian dari refleksi ibadah yang kita kerjakan selama 1 bulan Ramadan. Seperti halnya kita telah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, melalui puasa, melalui zikir dan sebagainya, dan juga memperkuat hubungan dengan sesama manusia, karena sejatinya diri kita hanya punya 2 hal, antara raga dan jiwa. Kalau kita jiwanya kita tetap hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jiwanya hubungan dengan sesama, dengan horizontal kepada sesama manusia. Jadi mau tidak mau kita punya hubungan 2, vertikal dan horizontal. Oleh karena kita jaga dengan sebaik-baiknya hubungan kepada Allah, kita harus baik dalam arti ibadah. Dengan manusia sama manusia kita harus baik dalam artinya menjaga kebaikan dengan saudara dan tetangga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran 112, "Duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Yang artinya manusia di mana saja akan ditimpa kehinaan kecuali dia menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Yang dimaksud hubungan baik dengan Allah adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan kepada Allah, dan kita selalu ibadah dengan artinya ibadah yang selalu dengan istiqomah. Kemudian dengan sesama manusia, kita di dunia nggak luput dengan artinya seserawung dengan sesama manusia, baik dengan tetangga, baik dengan saudara. Kita harus berbuat baik sehingga kita jadi orang yang sempurna, baik di dunia dan baik nanti di akhirat. Selamat dunia dan selamat di akhirat. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, Idul Fitri dan silaturahim lebih dari sekadar tradisi. Silaturahmi dalam Islam adalah ajaran yang membawa keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Bagaimana sabdanya? "Mengsarahu ayyub sata'alahu ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Rahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Maka oleh karenanya pasca Ramadan ini diri kita harus lebih baik dari sebelum kita Ramadan. Maka oleh karenanya kita dengan sesama selalu berhubungan dengan baik, yaitu bersilaturahim. Kesempatan Ramadan selama hari raya ini untuk menjadi manusia yang artinya benar-benar menjalin silaturahim antar sesama manusia. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, hal ini menunjukkan bahwa menjalin hubungan baik dengan orang lain bukan hanya akan membawa kedamaian hati, tetapi juga akan mendatangkan berbagai kebaikan dan keberkahan dalam hidup dan keberkahan dalam hidup kita. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan momentum Ramadan, momentum Idul Fitri ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat hubungan dengan sesama agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beruntung mendapatkan keberkahan, keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum surat Idul Fitri dikumandangkan di mana-mana adalah takbir dengan Allahu Akbar. Ini maknanya bahwa Allah lebih besar daripada kita, jauh. Kita ibarat dengan Allah satu tetes air lautan dengan air lautan. Jauh dengan Allah karena semua bumi dan langit milik Allah. Seberapapun tinggi pangkat dan derajat manusia pada saatnya akan hilang.
Demikian juga bagaimanapun tinggi banyaknya harta yang kita miliki, pada saatnya juga akan hilang. Karena semua itu milik Allah. Jadi yang di darat dan di laut di mana saja adalah milik Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Dan milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah semua permasalahan akan kembali. Hari ini sedang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kehidupan manusia harus berjalan dengan cepat. Manusia dengan cepat diiringi dengan berbagai perubahan sosial dan budaya yang semakin pesat. Dahulu perubahan terjadi dalam kurun waktu bertahun-tahun sebelum dampaknya benar-benar kehidupan sehari-hari manusia, dan perkembangan terjadi begitu cepat dalam hitungan dekade bahkan tahun. Hal ini semakin nyata sejak ditemukannya internet yang tahun 1990-an yang menandai awal dari era digitalisasi. Internet tidak hanya mempermudah akses informasi dan komunikasi, tetapi juga membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sistem digitalisasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi manusia tidak lagi beruntung dengan bergantung pada cara-cara konvensional dalam berkomunikasi, bekerja, atau mengakses ilmu pengetahuan. Informasi yang dulunya sulit dijangkau, kini tersedia dengan hitungan detik. Jaringan internet bisa kita dapatkan. Media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan perubahan ini membawa tantangan besar bagi umat Islam. Karena pada dasarnya dengan kemajuan internet ini, orang tiap hari lebih banyak memegang HP daripada membuka Al-Quran. Ini fakta dan realita. 1 dibanding 20. Satu hari manusia buka HP 20 tidak terasa, tapi baca Al-Quran 1 kali kadang-kadang malas. Inilah problematika umat Islam. Kalau kita sudah jauh dengan Al-Quran, apa yang kita harapkan dengan Allah? Maka karenanya dengan pasca Ramadan ini, kita benar-benar jangan sampai melupakan Allah. Jangan melupakan Al-Quran. Jangan Al-Quran sebagai dia taruh di atas sebagai magic atau sebagai jimat. Yang ini kadang-kadang di mana-mana terjadi. Al-Quran banyak ribunya, tapi HP satu hari 20 kali dipegang. Ini namanya kebalik. Padahal yang memberi kesehatan kita, yang memberikan apa yang ada di nikmat yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita lupa diri dengan Allah. Kita lupa dengan Allah. Kadang-kadang orang megang HP sholat aja diakhirkan. Padahal ada 3 hal yang dicintai Allah. 1 adalah as-sholatu ala waktiha. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Kalau kita sudah mengabaikan sholat karena kita memegang HP, dengan asiknya memegang HP, maka ini adalah satu yang terbalik. Kalau kita punya HP, yang memberikan siapa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Karena Allah memberikan informasi yang semua umat Islam, bahwa Allah mengatakan berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa kok takwa? Bukan harta. Karena takwa adalah bekal untuk manusia selamat dunia dan akhirat. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab." Yang artinya berbekalah, sebaik-baik bekal itu takwa. Dan takwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ini dari Allah surah Al-Baqarah 197. Kalau Allah sudah mengatakan sebaik-baik bekal adalah takwa, kalau kita tidak takwa, berarti nanti kita akan menjadi celaka, baik dunia maupun akhirat.
Jadi yang di sini adalah intinya takwa adalah bekal dunia dan akhirat. Satu contoh, kalau orang dibekali dengan takwa, hidupnya akan selalu waspada. Karena takwa menurut Ali bin Abi Thalib, yaitu al-khawfu bil jalil, wal amalu bil tanzil, wal istidatu li yaumil akhir. Yang artinya, al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah bukan takut seperti harimau. Takut kepada Allah kita harus mendekat kepada Allah. Tapi kalau kita takut dengan harimau, kita menjauh. Berarti kita takut kepada orang yang takut kepada Allah selalu merasa dimonitor oleh Allah. Ada CCTV dari Allah, yaitu malaikat raqib dan atid. Kalau kita di CCTV oleh Allah, kira kita akan dilihat oleh Allah. Malukah kita berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan tanzil artinya yang diturunkan Allah itu Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran sebagai rambu-rambu kehidupan manusia. Kalau orang yang dalam hidupnya selalu pakai rambu-rambu Al-Quran, insya Allah menjadi manusia yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau orang yang dalam hidupnya tidak pakai Al-Quran sama sekali, kita akan menjadi manusia yang celaka, baik dunia dan akhirat. A'udzubillah min dzalik. Maka karena pasca Ramadan ini kita akan menjadi manusia yang baik manakala kita bisa mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yaitu dalam surat Al-Baqarah 85, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Lah kita ini sudah masuk golongan manusia. Kalau kita sebagai golongan manusia, kita nggak mau pakai petunjuk Al-Quran, apa yang terjadi? Maka oleh karena di era digitalisasi ini, di era akhir-akhir ini, jangan sampai orang Muslim jauh dengan Al-Quran. Karena orang Yahudi mengatakan, jauhkan umat Islam dari Al-Quran, biar rusak. Kalau kita tidak ingin kita hidup kita rusak, umat Islam rusak, maka peganglah Al-Quran dengan baik-baik. Pakailah petunjuk Al-Quran sebagai rambu-rambu kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, wal istidatu li yaumil akhir, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu mempersiapkan diri untuk di hari akhir. Apakah kita sudah siap untuk menjadi hamba Allah yang nanti di akhir, hanya di barzah dan di hari akhir, artinya nanti di hari pembalasan. Hadirin sudah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Dengan tiga hal ini Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kalau takwa itu satu adalah takut kepada Allah. Yang kedua mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga mempersiapkan diri di hari akhir. Apakah kita sudah siap mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah? Pada saatnya kita akan dipanggil oleh Allah. Kita ini adalah hidup di dunia, tapi tidak ada hidup dunia yang abadi. Pada saatnya akan dipanggil oleh Allah. Bagaimana hadis yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Isma sita fa innaka mayyitun, akhbib masita fa innaka muqarrikun bihi, imal masita fa innaka muzzi'un bihi. Kata Rasulullah, silakan kamu bumi cari maisha, tapi pada saatnya kamu akan jadi mayit. Maka tidak selamanya di dunia, bahkan dunia tidak selama-lamanya. Maka oleh karenanya, apa yang terjadi? Kita nanti akan mengalami di barzah. Barzah adalah batas antara dunia dan akhirat. Semua manusia mengalami, yang kaya, yang miskin, yang pangkat, yang tidak pangkat, semua sama. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya, marilah kita sadar, dengan sadar-sadarnya, marilah kita selalu melakukan apa yang disampaikan Allah, yaitu berbekallah. Bekal sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka orang yang bekal takwa tidak akan merugi dunia dan akhirat. Tapi justru orang yang bekal takwa akan beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah.
Sebetulnya dalam hidup kita ini adalah hidup kita adalah ujian. Berarti kita hidup di dunia itu diuji sebagaimana ayat Al-Muluk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita itu diuji. Tapi kadang-kadang ujian ada dua macam. Ujian yang berbentuk baik bagi menurut manusia, ada yang berbentuk tidak baik bagi manusia. Contohnya misalnya rezekinya seret. Untuk Allah baik karena menguji bagi manusia. Tahan tidak imannya, tahan tidak ketakwaannya kepadaku, kata Allah. Tapi manusia ketika diuji jelek misalnya dianggap jelek, rezekinya seret dianggap jelek. Itu semua ujian. Orang yang diberi rezekinya lancar, kaya juga diuji. Untuk apa hartanya? Untuk apa dengan masjidnya? Hartanya yang banyak, hartanya yang mudah, yang kaya. Untuk masjid diberikan masjid pandang. Oleh karena itu kita harus sadar. Tidak selamanya kita menggeluti dunia. Tapi kita perlu adanya infak dan sedekah, bahkan jariah di masjid. Agar masjidnya makmur. Sehingga kita punya investasi akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hakikat hidup adalah perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju ke akhirat. Kita itu dalam proses hidup. Hidup di dunia artinya belum selesai. Nanti kita semua mengalami, yang kaya, yang miskin, semua akan di barzakh. Di barzakh ada di kuburan, kalau orang sini mengatakan barzakh itu batas antara dunia dan akhirat, dan semua orang mengalami. Kalau kita sudah di barzakh, apa yang terjadi? Kata hadis, zaman tabun adam ingkoto amalu lam salasin sedekatin jariyatin au ilmun yuntafa'u bi waladin sholihin yad'ulah. Kata Rasulullah, kalau antum sudah meninggal, apa yang ngaji? Hanya 3, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka oleh karena itu jadilah ketiga-tiganya ini kita miliki. Jariyah kita punya, ilmu kita punya, anak soleh mendoakan kita punya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang benar-benar dalam mengarungi hidup ini, tidak jadi hidup yang artinya hidup yang muspro, tapi hidup yang benar-benar manfaat untuk Allah dan untuk manusia. Kemudian yang ketiga dalam hidup adalah pelajaran. Apa pelajarannya? Kita dulu keluar di dunia tidak membawa apa-apa. Kemudian nanti kita menghadap Allah tidak bawa apa-apanya selai kain putih. Kalau kita melihat harta pelit dengan masjid, berarti kita tidak punya jariah. Maka oleh karena itu ini pelajaran bahwa kita lahir cengar menangis tidak bawa apa-apa, pakaian pun tidak. Dan nanti kembali kepada Allah hanya pakai membawa satu oleh kain putih, yaitu kafan. Kalau sekarang kita tapi yang sudah selesai manfaat sama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang keempat adalah hidup adalah pengabdian. Hidup adalah pengabdian kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Berarti Allah menjadikan kita manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Apakah Allah butuh kepada kita? Tidak. Allah diibadahi dan tidak, sama saja kekuasaan nanti akan berkurang. Oleh karena itu dalam kesempatan Idul Fitri ini marilah kita bersama-sama untuk menjadi manusia yang punya investasi akhirat. Kalau kita kembali kepada Allah tidak bawa apa-apa, kita tidak malu. Kita dunia diberi nikmat oleh Allah, rezeki, diberi macam-macam. Tetapi kita kembali kepada Allah tidak bawa apa-apa, apa kita tidak malu. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, jamaah Idul Fitri, Masjid At-Taqwa ini, marilah kita bersama-sama
introspeksi diri, mawas diri, muhasabah. Apakah diri kita bekalnya sudah cukup untuk kembali kepada Allah? Ibadah kita sudah bagaimana? Kita introspeksi. Apakah ada dosa yang pernah kita lakukan? Pertanyaan dirinya kita itu untuk muhasabah. Pernahkah kita berbuat dosa? Dan yang kedua, berapakah nilai investasi ibadah yang akan kita berikan kepada Allah? Kalau kita tidak muhasabah, dia introspeksi diri, tidak akan jadi manusia yang baik. Dengan muhasabah inilah bekal manusia untuk menjadi manusia yang baik. Kira-kira amal saya seberapa? Usia sekarang berapa? Kita mati nanti di mana dan bagaimana kita kalau sudah meninggal? Oleh karena itu, introspeksi diri, muhasabah diri agar kita mampu untuk menjadi manusia yang hidup manfaat dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahmatullah. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini, yang terakhir adalah kami prihatin bahwa akhir-akhir ini di negara Palestina dibombardir oleh Amerika. Orang-orang yang kafir, laknatullah. Semua orang tahu lewat internet, lewat Google, lewat mana-mana saja bahwa pada akhir ini dibombardir oleh Amerika. Maka kita sebagai Muslim di sini yang ibadah kita tenang, tidak seperti di Palestina, ibadahnya tidak tenang karena selalu ada bombardir dari orang-orang yang benci kepada Islam. Oleh karena itu, mari kita mendoakan mudah-mudahan teman-teman Muslim di Palestina mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ini ibadah dengan tenang dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari dalam khutbah yang kedua ini kita akhiri berdoa, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang benar-benar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sebelum Ramadan selama setelah Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa hidal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la taj'al lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wala dainan ila qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna akhina mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur akhina mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur akhina mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurna mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurna mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurna mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.